Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri menggasak 2 motor sekaligus di komplek rumah kos. Mal pelayanan publik masih libur, banyak warga yang kecelik. Ribuan kendaraan pemudik melalui Pelabuhan Bakauheni belum kembali ke Jawa. Gelombang arus balik di Pelabuhan Bakauheni pada Kamis yang terpantau ramai lancar. Meski diperkirakan sebagai puncak arus balik Natal 2023, namun tidak ada kepadatan kendaraan dan calon penumpang yang signifikan. Arus balik hari ketiga setelah Natal ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Antrian mobil terlihat hanya pada dermaga eksekutif saja, sementara untuk di dermaga reguler terpantau lengang dan justru ramai truk yang akan menyeberang ke Jawa. Mau ke Jakarta. Udah liburan atau baru mau berangkat ini? Baru mau berangkat. Kenapa berangkatnya sekarang nih Bang? Ya menghindari kemacetan. Macet ya. Udah nunggu berapa lama ini? Baru nyampe. Paling 15 menit. Tadi beli tiket di mana? Oh, melalui online. Online ya? Ya. Di perjalanan gimana Bang? Lancar. Lancar. Dari Gading Rejo mau ke Jakarta. Ini dalam rangka apa? Liburan. Liburan. Kenapa ini Bu pulangnya sekarang? Milih pulang sekarang? Ya anak-anak sekolah. Udah mulai sekolah. Sekolahnya mau pulang ke Jakartanya karena udah mau mulai masuk. Di perjalanan tadi gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Udah nunggu berapa lama ini? Baru beberapa menit. 15 menit. Sudah beli tiket ini Bu? Sudah. Sementara itu, berdasarkan data ASDP Bakauheni, terdapat sekitar 6.000 kendaraan yang masuk Sumatera pada sebelum Natal lalu kini belum kembali ke Jawa. Data arus mudik hingga Hari Raya Natal, terdapat lebih dari 14.000 kendaraan motor dan mobil yang masuk Sumatera dan kini yang sudah kembali ke Jawa sekitar 8.000 unit. Untuk melayani pemudik Nataru, ASDP Bakauheni melibatkan lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari tim gabungan Polri, TNI, Pemkab, hingga Dinas Perhubungan. Bahwa untuk kesiapan yang pertama, kesiapan sumber daya manusia, manpower sudah kami siapkan. Yang kedua, terkait dengan sarana dan prasarana fasilitas baik di kapal maupun di pelabuhan. Yang ketiga, kesiapan sistem sudah kita siapkan dan juga kesiapan lainnya. ASDP Bakauheni Lampung Selatan memperkirakan puncak arus balik gelombang kedua terjadi pada 3 Januari 2024 mendatang. Selama arus mudik Natal dan Tahun Baru, ASDP Bakauheni mengoperasikan 35 kapal ro-ro berukuran besar dan 6 dermaga. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Para pemudik arus balik Natal dan Tahun Baru yang transit di Terminal Mulyojati Metro Barat Metro mendapat pelayanan kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan setempat. Para penumpang dan sopir bus bisa memeriksakan kesehatannya sebelum melanjutkan perjalanan. Posko kesehatan didirikan di sekitar tempat tunggu penumpang bus. Sejauh ini belum ada penumpang atau sopir bus yang sakit berat hingga dievakuasi ke rumah sakit. Penumpang yang datang ke posko ada yang sakit demam, namun kebanyakan mereka memeriksa tensi darah.
Jati kita kerjasama dengan Jasara Harja Cabang Kota Metro untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Ini adalah pelayanan yang kita kerjasamakan dengan Jasara Harja untuk digunakan kepada semua pengguna transportasi di Terminal Mulyajati, baik pengemudi, penumpang maupun petugas yang sedang melaksanakan tugas di Terminal Mulyajati. Tujuan dilaksanakannya cek kesehatan gratis ini di Terminal Mulyajati adalah untuk menjamin keselamatan khususnya penumpang, keyakinan penumpang untuk menggunakan angkutan umum, di mana bahwa pengemudinya sudah sehat secara fisik dan sudah dicek oleh dari tim kesehatan kita. Posko kesehatan dibuka setiap hari hingga 3 Januari 2024. Selain penumpang dan sopir, petugas juga melayani pemeriksaan kesehatan bagi pedagang dan warga sekitar terminal. Aris Susanto melaporkan dari Metro. Sejumlah tempat wisata alam masih ramai dikunjungi warga menjelang akhir libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Di antaranya, wisata pemandian di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Hingga Kamis siang, pengunjung masih terus memadati tempat wisata ini. Ribuan pengunjung berbondong-bondong menghabiskan sisa waktu liburan bersama keluarga, rekan kerja, atau orang terdekat. Liburan anak-anak aja. Liburan anak-anak. Kenapa harus milih WTC sih, Kang? Ya karena selain dekat, tempatnya alami, terus biayanya murah juga gitu, nggak terlalu mahal. Udah sering kesini apa memang cuma karena liburan? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Selain dari wilayah Penengahan, pengunjung juga datang dari beberapa kecamatan lain, seperti Kalianda, Palas, hingga Bakauheni. Andalan tempat wisata ini keasrian alam dan menikmati kesejukan mandi dari mata air Gunung Rajabasa. Peningkatannya terjadi karena memang anak-anak sudah mulai libur sekolah dan dibarengi dengan Natal dan Tahun Baru. Untuk peningkatannya sendiri bisa 2-3 kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Pengelola wisata tidak memasang tarif tinggi. Untuk masuk dan menikmati seluruh wahananya, pengunjung hanya dikenakan biaya masuk Rp5.000 per orang. Namun belum termasuk biaya parkir Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah sempat ramai jadi perbincangan emak-emak karena harganya yang melambung, kini harga gula pasir dan tepung mulai menurun. Seperti terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Kamis pagi. Harga gula pasir di tingkat pedagang kini Rp16.000 per kilogram. Harga tersebut turun Rp1.000 per kilogram. Harga tepung terigu yang semula Rp10.000 kini jadi Rp7.500 per kilogram. Bapak naik. Menurut pedagang, turunnya harga gula dan tepung karena pasokan dari agen melimpah, sementara daya beli masyarakat setelah Natal menurun. Gula di harga berapa Pak sekarang? Per kilonya, per kilo 16.000. Kalau untuk tepung Pak? Untuk terigunya 7.500. Itu termasuk turun ya Pak ya? Turun, 2 macam itu. Sejak kapan Pak turunnya Pak? Ada 10 harian ini. Untuk daya pembeli gimana Pak? Ada peningkatan nggak Pak? Nggak ada, pugu pasarannya lemas. Kalau gula sekilonya 16,5. Nah, dia bervariasi sih, ada yang jual 17 ada. Kalau kita kan 16,5 aja. Kalau tepung 9.000. Tapi kalau ngambil setengah itu 5.000. Tapi kalau untuk stok melimpah nggak Bu? Banyak, alhamdulillah banyak. Nggak kesulitan ya? Pada awal Desember lalu, gula pasir jadi buah bibir emak-emak di pasar karena langka. Jikapun ada, harganya yang semula Rp14.000 jadi Rp17.000 per kilogram. Rumor yang beredar penyebab kelangkaan gula pasir saat itu karena dampak kemarau, dan ada juga yang menyebutkan diduga diborong para caleg untuk dibagi-bagikan saat kampanye. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.